pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat. Sebelum pelajaran dimulai, kalian siapkan terlebih dahulu LKS kalian. Yuk, kalian persiapkan dulu LKS-nya. Baru Nurhapsari ini yang menunjukkan LKS-nya. Yang lain mana? Ya, Mesa sudah. Ya, Nindi sudah. Ya. Kalau sudah, silahkan dibuka LKS-nya halaman 27. Ya, pada hari ini kita akan membahas bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Ya, pada hari ini kita akan membahas bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Submateri yang kita bahas yaitu struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Organ tumbuhan. Masih ingat apa itu organ? Organ adalah kumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Itu adalah organ. Nah, coba kalian amati pada tanaman tomat ini, organnya ada apa saja di sini? Ada akar, batang, buah, daun, dan juga bunga. Nah, di dalam buah ini terdapat biji. Nah, kita akan membahas satu persatu dari organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada organ vegetatif, ada organ generatif. Kalau organ vegetatif itu yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Di sini meliputi akar, batang, daun. Sedangkan organ generatif itu yang berhubungan dengan perkembangbiakan. Ada bunga, buah, dan biji. Kita bahas yang pertama tentang akar. Ya, kita bahas organ yang pertama pada tumbuhan yaitu akar. Akar pada umumnya itu terletak di bawah permukaan tanah. Nah, di sini fungsi akar itu yang pertama menyerap dan mengangkut air dan mineral dari tanah. Yang kedua, memperkuat berdirinya batang. Yang ketiga, tempat cadangan makanan. Tempat cadangan makanan di sini dapat dilihat pada tanaman wortel, bengkoang. Itu menyimpan cadangan makanannya pada akar. Yang keempat, ada membantu respirasi atau pernafasan. Struktur bagian akar. Struktur bagian akar di sini dibagi menjadi dua. Ada struktur bagian luar, ada juga struktur bagian dalam. Kita bahas yang pertama, struktur bagian luar akar. Dapat kamu lihat di sini, ya, bagian luar akar ada rambut akar dan juga di bawah sendiri ini yang berwarna biru ada ujung akar. Nah, di sini fungsi rambut akar. Rambut akar itu berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Ini fungsi rambut akar. Yang kedua, ada tudung akar. Ya, tudung akar di sini berfungsi untuk melindungi akar saat menembus ke tanah. Selanjutnya yaitu struktur bagian dalam akar. Dapat kamu lihat di sini, ini adalah gambar penampang melintang dari akar. Nah, ini ada akar dikotil dan juga ada akar monokotil. Di sini dapat kamu lihat bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada epidermis, ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu jaringan luar. Dia berfungsi untuk apa? Untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua, ada korteks. Korteks di sini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Ya, selanjutnya ada endodermis. Ya, endodermis itu fungsinya untuk mengatur jalannya larutan yang diserap dari tanah menuju silinder pusat. Selanjutnya ada
Vesicles. Ya, vesicles di sini berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan pembentukan akar ke samping. Ada juga di sini jaringan floem. Ya, jaringan floem di sini fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Yang selanjutnya ada jaringan filem. Jaringan filem di sini fungsinya untuk mengangkut air. Selanjutnya sistem perakaran. Terdapat dua sistem perakaran, yaitu perakaran tunggang dan juga perakaran serabut. Ya, dapat kamu lihat di sini perbedaannya, ya, akar tunggang dan juga akar serabut. Kalau akar tunggang di sini memiliki akar primer. Akar primer itu akar utama. Ya. Selanjutnya juga mempunyai akar lateral. Akar lateral itu akar cabang. Ya. Sedangkan kalau pada akar serabut di sini dia tidak memiliki akar utama. Dia hanya memiliki akar lateral saja, akar cabang saja. Ya, akar tunggang di sini terdapat pada tumbuhan dikotil. Nah, tumbuhan dikotil itu contohnya apa? Yang memiliki akar tunggang di sini. Nah, pada tumbuhan dikotil itu ada mangga, wortel, dan juga ada rambutan. Selanjutnya yang akar serabut. Akar serabut itu terdapat pada tumbuhan monokotil. Contohnya yaitu pada tumbuhan jagung, padi, rumput, itu akarnya serabut. Selanjutnya yang kedua yaitu organ batang. Organ batang di sini terletak antara akar dan juga daun. Batang ini bentuknya panjang bulat, ya, panjang dan juga bulat seperti silinder. Selanjutnya fungsinya batang yang pertama alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. Yang kedua tempat melekatnya daun, bunga, buah dan tunas. Tiga, menegakkan tubuh tumbuhan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan. Tempat menyimpan cadangan makanan di sini dapat kita jumpai pada tanaman tebu dan juga pada tanaman sagu. Struktur batang, pada umumnya struktur batang ini seperti struktur akar. Dapat kamu lihat di sini strukturnya ada jaringan epidermis, ada korteks, ada kambium, ada xilem, ada floem. Nah, di sini floem tadi fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis. Sedangkan xilem fungsinya untuk mengangkut air. Sedangkan kambium itu fungsinya untuk memperbesar batang sehingga tumbuhan itu bisa menjadi besar. Selanjutnya di sini ada korteks. Korteks itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada epidermis, jaringan epidermis. Itu fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Struktur batang tumbuhan dikotil dan monokotil. Dapat kamu lihat di situ perbedaannya. Ya, silahkan kalian amati, lihat ya tumbuhan batang dikotil dan tumbuhan monokotil. Nah, perbedaannya di sini dapat kamu lihat pada perbedaan batang dikotil dan monokotil. Jika monokotil, batangnya tidak bercabang-cabang. Yang kedua, pembuluh angkutnya tersebar, tidak mempunyai kambium. Sedangkan pada tumbuhan dikotil itu batangnya bercabang, pembuluh angkutnya teratur. Ya. Selanjutnya mempunyai kambium sehingga tumbuhan itu bisa menjadi besar. Organ yang ketiga ada daun. Di sini daun umumnya itu berwarna hijau karena dia memiliki klorofil. Nah, selanjutnya bagian daun, fungsi daun di sini yang pertama tempat fotosintesis. Yang kedua, tempat transpirasi atau penguapan.
Yang ketiga, tempat respirasi atau pernafasan. Ini adalah struktur anatomi daun. Dapat kamu lihat di situ, ya. Ada kutikula. Kutikula itu merupakan lapisan lilin. Ada juga epidermis atas. Ada epidermis atas, ada epidermis bawah. Nah, epidermis atas di sini fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya ada stomata. Ya, stomata itu fungsinya untuk pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan tiang atau jaringan palisade di sini fungsinya untuk tempat proses fotosintesis. Selanjutnya ada jaringan bunga karang. Ya, jaringan bunga karang di sini atau jaringan spons fungsinya untuk menyimpan karbon dioksida. Ada juga di sini epidermis bawah. Epidermis bawah di sini fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di atasnya. Selanjutnya ada pembuluh angkut. Pembuluh angkut itu ada dua, ada jaringan xilem, ada jaringan floem. Kalau jaringan xilem fungsinya untuk mengangkut air, sedangkan jaringan floem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Tadi fungsi dari daun salah satunya untuk tempat fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau dengan bantuan cahaya. Reaksinya, reaksi fotosintesis di sini ada 6CO2 plus H2O, plus 6H2O dengan bantuan cahaya matahari dan juga klorofil. Nah, hasilnya C6H12O6 dan juga 6O2. Itu di sini hasilnya yaitu glukosa dan juga oksigen. Jadi, bahan yang dibutuhkan pada saat proses fotosintesis itu ada karbon dioksida, air, dan juga cahaya, dan juga klorofil. Nah, hasilnya di sini yaitu gula dan juga oksigen. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis yaitu ada air. Ya, air itu berfungsi untuk membuka stomata. Semakin banyak air, fotosintesisnya makin cepat. Yang kedua, ada karbon dioksida, berfungsi untuk mempercepat proses fotosintesis. Semakin banyak karbon dioksida, fotosintesisnya akan semakin cepat. Tiga, klorofil. Klorofil di sini berfungsi menyerap cahaya. Yang keempat, ada suhu. Suhu di sini memengaruhi kerja enzim fotosintesis. Suhu minimal itu 5 derajat Celcius, tapi jika terlalu tinggi dapat merusak enzim. Yang kelima, ada cahaya. Cahaya fungsinya untuk memecah air. Nah, di sini organ yang keempat ada bunga. Jadi fungsi bunga itu sebagai organ reproduksi. Yang kedua, sebagai pemikat hewan dalam membantu penyerbukan. Struktur bunga dapat kamu lihat di sini. Struktur bunga ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, tangkai putih, kepala putih, benang sari, kepala sari, dan juga ada mahkota. Nah, bagian bunga itu terdiri atas, yang pertama itu bagian periasan. Bagian periasan bunga. Di sini bagian periasan bunga itu ada tangkai bunga, kelopak bunga, dan juga mahkota bunga. Yang kedua yaitu alat reproduksi. Nah, alat reproduksi di sini ada benang sari dan juga putih. Benang sari itu alat kelamin jantan, sedangkan putih itu alat kelamin betina. Nah, di sini tangkai bunga. Fungsi dari tangkai bunga di sini untuk menghubungkan antara tangkai dengan bunga.
Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini fungsinya untuk melindungi mahkota. Dan juga mahkota bunga. Mahkota bunga di sini fungsinya untuk memikat serangga, membantu penyerbukan. Yang kedua, di sini ada alat reproduksi. Di sini apa? Di sini yang benang sari itu sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Organ yang kelima ada buah dan biji. Ini fungsi buah yaitu tempat menyimpan cadangan makanan. Yang kedua untuk melindungi biji. Sedangkan fungsi biji itu alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan berbiji atau spermatofita. Struktur buah dapat kamu lihat di sini struktur buah. Buah itu terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu eksokraf, itu lapisan buah bagian luar. Sedangkan mesokraf itu lapisan buah bagian dalam. Sedangkan yang ketiga, lapisan yang ketiga ada endokraf. Endokraf itu lapisan buah bagian dalam. Selanjutnya struktur biji. Nah, bagian biji itu terdiri atas yang pertama itu ada kulit biji. Nah, kulit biji itu berasal dari selaput biji dan merupakan bagian terluar dari biji. Yang kedua ada tali pusar. Nah, tali pusar ini bagian yang menghubungkan antara biji dengan kembuni. Bagian yang ketiga ada inti biji. Inti biji merupakan sebuah bagian biji yang terdapat di sebelah dalam kulitnya. Nah, di sini inti biji disebut pula dengan isi biji. Ini tadi penjelasannya. Nanti untuk tugasnya akan saya kirim lewat Google Classroom. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.